perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal yang baik itu segera dilaksanakan. Bagaimana sabda Nabi SAW, badiru bil a'mal. Kata Nabi, bersegeralah kalian melakukan amal, jangan kalian tunda-tunda, karena berapa hal yang sedang mengintai diri kita, sakit, mati, dan lain sebagainya. Wa anfa lil haja wa ab'ad minal matal mazmum. Menunda kebaikan itu adalah sangat tercela. Apalagi kemudian kita menunda pembayaran hutang misalnya kepada orang lain. Nabi SAW mengatakan bahwa matlul ghani zulmun, bahwa orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar tapi kemudian dia tunda, itu adalah merupakan satu kezaliman, telah menzalimi hak orang lain. Wa ardhalir rabb, dan selain daripada itu mempercepat, mengantarkan seseorang untuk mempercepat memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menyegerakan kewajibannya, menyelesaikan tanggungannya, akan mendatangkan lebih cepat lagi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa amhalidzam, dan lebih cepat pula menghapus dosanya. Tapi ketika menunda-nunda, semua itu akan terlambat dan bisa jadi akan kehilangan. Jangan sampai orang itu mencegah sedekahnya dengan khawatir akan habis hartanya. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebab terbesar ketika orang mencegah sedekahnya, tak mau bersedekah karena khawatir habis hartanya, justru itu akan menjadi sebab hilangnya keberkahan dari harta. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian hadis Bukhari, bab man ahabba ta'jil as-sadaqah min yaumiha. Bab ini menjelaskan tentang anjuran untuk mensegerakan sedekah. Qala haddatsana Abu Asim an Umar bin Sa'id an ibni Abi Mulaikah anna Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu haddatsahu. Ini hadisnya Uqbah bin Al-Harith menyampaikan kepada Ibnu Abi Mulaikah. Kata Uqbah, shalla binan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'asra, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat bersama kami, menjadi imam kami pada waktu salat asar. Fa asra'a, setelah salat Nabi langsung keluar. Dengan bergegas beliau keluar dari masjid. Summa dakhala al-bait, setelah itu Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya. Falam yalbas an kharaja, tidak lama kemudian Nabi SAW keluar lagi. Faqala fakultu aw qila lahu, lalu kemudian dikatakan kepada Rasulullah, beliau ditanya, kenapa, apa yang menjadi sebab Nabi SAW langsung keluar dari masjid, masuk rumah, kemudian setelah itu keluar lagi? Faqala, Nabi menjelaskan, kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah.
Kata Nabi, aku telah meninggalkan di rumahku tibran, satu lantakan dari sedekah, minas sedekah, lantakan emas, minas sedekah, dari sedekah. Fakarihtu an ubayyitahu, maka aku tidak ingin, kata Nabi SAW, untuk sedekah tadi menginap di rumahku. Harta yang harus disedekahkan sehingga menginap di rumahku, aku tidak ingin menahannya. Fakarihtu an ubayyitahu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kata Ibnu Battal mengatakan bahwa kebaikan itu memang harus disegerakan dalam segala hal. Perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal yang baik itu segera dilaksanakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, badiru bil a'mal. Kata Nabi, bersegeralah kalian melakukan amal, jangan kalian tunda-tunda. Karena apa? Karena berapa hal yang sedang mengintai diri kita, sakit, mati, ya, stroke dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang sedang mengintai diri kita ini yang kemudian menjadi penghalang untuk kita untuk segera melakukan kebaikan. Di mana seseorang tidak ada yang merasa aman dari datangnya kematian. Oleh karenanya menunda-nunda adalah satu perbuatan yang tidak terpuji. Wa huwa akhlas lidzimmah, dan orang yang menyegerakan amalnya untuk segera melakukan amal solehnya yang menjadi tanggungannya, menjadi kewajibannya, ya, orang yang mensegerakan sedekahnya akan lebih akhlas lidzimmah, menyelesaikan tanggungan. Ya, karena seorang yang masih punya kewajiban yang belum dilaksanakan, berarti dia sedang memegang sebuah tanggungan yang harus dia selesaikan. Nah, ketika dia segerakan, maka itu akan menyelesaikan terhadap tanggungannya. Wa anfa lil haja wa ab'ad minal matal mazmum, dan menyelamatkan orang juga dari suatu perbuatan di mana menunda-nunda, yang penundaan dalam banyak hal, menunda kebaikan itu adalah sangat tercela. Apalagi kemudian kita menunda pembayaran hutang misalnya kepada orang lain. Nabi SAW mengatakan bahwa matlul ghaniyyi zulmun, bahwa orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar tapi kemudian dia tunda, itu adalah merupakan satu kezaliman, telah menzalimi hak orang lain. Wa ardhalir rabb, dan selain daripada itu mempercepat, mengantarkan seseorang untuk mempercepat memperoleh ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menyegerakan kewajibannya, menyelesaikan tanggungannya, akan mendatangkan lebih cepat lagi ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Wa amhalidz dzam, dan lebih cepat pula menghapus dosanya. Tapi ketika menunda-nunda, semua itu akan terlambat, ya, dan bisa jadi akan kehilangan peluang-peluang kebaikan yang akan dia peroleh, ridhonya Allah, dihapusnya dosa, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, pertama Nabi SAW ketika mengingat bahwa di rumahnya ada harta dari sedekah yang belum dikeluarkan, itu Nabi SAW mencontohkan kepada kita sekalian untuk segera dikeluarkan. Dan Nabi nggak mau. Fakarihtu, kata Nabi. Jadi artinya ini satu perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi SAW ketika ada tanggungan yang belum diselesaikan itu sampai menginap di rumah. Fakarihtu an ubayyitahu. Selanjutnya, bab at-tahrid ala sadaqah wa syafa'ah fiha.
bab yang berisikan anjuran untuk bersedekah dan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Ada beberapa hadis di sini yang didatangkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama, qala haddatsana Muslim, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Adi an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi yang pertama adalah hadisnya Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas berkata, kharajan nabiyyu yauma idin. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya. Fa shalla rak'atain. Kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat. Lam yusalli qablu wala ba'du. Salat 2 rakaat Idul Fitri atau Idul Adha. Wallahu alam. Yang jelas Nabi SAW sebelum salat Id beliau enggak salat sebelumnya dan juga tidak melakukan salat sesudahnya. Artinya enggak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah untuk salat Id. Sumamala 'ala nisa wa ma'ahu Bilal. Kemudian Nabi SAW mengajak Bilal setelah salat. Ya, Nabi SAW mengajak Sayyidina Bilal untuk mendatangi para wanita. Jadi depan safnya para laki-laki. Setelah itu Nabi SAW ke belakang. Diajak oleh Nabi SAW sahabat Bilal untuk mendatangi safnya para wanita. Wa amarahunna an yatasaddaqna. Dan Nabi SAW memerintahkan mereka, para wanita itu, untuk bersedekah. Jadi ini anjuran yang supaya kita lakukan. Karena kebaikan yang dari ucapan seseorang itu diantaranya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ucapan yang mengandung kebaikan, itu adalah anjuran untuk bersedekah. Makanya harus kita melakukan ini. Jangan sampai nggak pernah menganjurkan orang untuk bersedekah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Dan jelas ayatnya Allah mengatakan menafikan segala kebaikan dari ucapan-ucapan kita, dari obrolan-obrolan kita, kecuali kata Allah, obrolan yang bermanfaat, yang baik itu adalah orang yang menyuruh untuk bersedekah dan menyuruh kepada kebaikan, serta ucapan-ucapan yang mendamaikan di antara orang yang bersengketa. Jadi ajakan untuk bersedekah itu penting untuk kita lakukan antara satu dengan yang lainnya. Maka Nabi SAW menyampaikan itu kepada para wanita jamaah salat Id. Maka kata Ibnu Abbas, fa ja'alatil mar'u tulqil qulba wal khursa. Pada saat itu maka wanita-wanita dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada yang membuka gelangnya, diberikan, ada yang membuka kalungnya, disedekahkan. Langsung spontanitas ya. Ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk bersedekah, maka mereka langsung ada yang buka gelang, ada yang buka kalung yang untuk disedekahkan. Itu hadis yang pertama, hadisnya Ibnu Abbas. Hadis yang kedua, qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Abu Buraidah bin Abdullah bin Abi Burdah, qala haddatsana Abu Burdah an Abi Musa an Abi radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu sa'il. Adanya Rasulullah SAW apabila datang pada beliau seorang yang meminta. Idza ja'ahu sa'il,
apabila ada orang pengemis yang datang pada Nabi, au tulibat ilaihi hajah, atau ada orang yang meminta pertolongan, qala isfa'u tu'jaru, kata Nabi. Maka Nabi SAW beliau mendorong sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, isfa'u, tolonglah. Tu'jaru, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Wa yaqdillahu ala lisani nabihi ma syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan, ya, artinya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan Nabi, masya, apa yang disukai oleh Nabi SAW untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilaksanakan. Ketika Nabi SAW mengatakan isfa'u tu'jaru, tolonglah orang yang meminta ini, atau orang yang lagi meminta untuk dipenuhi hajatnya, tu'jaru, kalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan Nabi SAW bahwa kalian akan mendapatkan pahala, itu benar-benar akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqdillahu ala lisani nabihi ma syaa. Nah, ini yang kedua berkaitan dengan masalah syafaah, memberikan pertolongan. Baik, ketika kita memberikan pertolongan bisa memenuhi, mengcover kebutuhannya sepenuhnya atau tidak. Yang penting kita menolong. Ya, orang menolong orang lain, ya tidak harus kemudian untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala manakala kebutuhannya sudah terpenuhi. Ya, sekalipun misalnya tidak dapat memenuhi dan mengcover semua kebutuhannya, tapi ketika kita menolong seseorang yang membutuhkan pertolongan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Secara mutlak kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Nabi SAW mengatakan isfa'u tu'jaru. Tolonglah, kalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya baik hajatnya itu bisa terselesaikan atau tidak. Nah, ketika kita menolong secara sempurna, ya, menyempurnakan kebaikan yang kita lakukan, nah itu tentunya akan lebih sempurna juga, ya, akan lebih besar lagi pahalanya Allah akan berikan kepada kita. Nah, semangat, ya, untuk menganjurkan orang untuk bersedekah itu memang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tentunya yang menolong orang yang datang padanya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak orang yang datang padanya. Walaupun orang itu datang berkali-kali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tetap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi dan ditolong. Bahkan dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Nabi memberi dengan pemberian orang yang benar-benar tidak takut akan kemiskinan, akan kefakiran. Kemudian hadis yang ketiga, hadisnya Asma radhiyallahu anha. Qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tuki fayuki alaika. Kemudian hadisnya hadis yang berikutnya, qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah an Abdah qala wa qala la tuhsi fayuhsillahu alaik. Dua hadis ini, yang pertama la tuki, Nabi mengatakan kepada Asma, kata Rasulullah, ini adalah sebuah ibarat orang yang menutup pundinya, pundi amalnya. Latuki itu berasal dari kata wika, yaitu
satu tempat yang biasa dijadikan oleh orang untuk menyimpan harta. Jangan kamu tutup rapat-rapat. Maka apa yang akan terjadi ketika kamu menutupnya? Kamu nggak mau memberikan sebagian dari apa yang kamu simpan itu dari hartamu. Fayuki alaik, maka akan fayuka alaika ya, maka akan ditutup juga atasmu. Ila tuki fayuka alaika, jangan kamu tutup rapat-rapat sehingga kamu juga akan ditutup. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memberi ketika kamu tidak mau memberi. Jadi ini larangan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai orang itu mencegah sedekahnya dengan khawatir habis, ya, akan habis hartanya. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebab terbesar ketika orang mencegah sedekahnya, nggak mau bersedekah karena khawatir habis hartanya, justru itu akan menjadi sebab hilangnya keberkahan, ya, hilangnya keberkahan dari hartanya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas pemberian seseorang itu bighairi hisab, dengan tanpa dihitung-hitung oleh Allah taala. Allah nggak pernah menghitung-hitung harta kita, pemberiannya kepada kita. Makanya ketika kita juga nggak menghitung-hitung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan harta kita kepada orang lain itu, maka Allah juga tidak akan menghitung-hitung. Jadi kata Rasulullah, la tuki fayuka alaik. Berikutnya Nabi mengatakan, la tuhsi, kamu jangan hitung-hitung. Fayuhsillahu alaik, nanti Allah taala juga ngitung-hitung balasannya kepada kamu. Allah memberikan balasan itu bighairi hisab, tanpa dihitung-hitung sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pun ketika memberi agar jangan perhitungan lah istilahnya, ya. Jadi orang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya dengan tanpa hisab, maka seharusnya dia pun tidak menjadi orang yang perhitungan dalam memberikan hartanya kepada orang lain. Jadi yang dimaksud dengan al-ihsa di sini, menghitung, maknanya adalah orang yang tidak mau untuk mengeluarkan sedekahnya dari harta yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang kemudian sibuk dia di siang hari menghitung-hitung hartanya, jama'a malan, mengumpulkan harta, wa 'addadahu, dan dia menghitung-hitungnya. Itu aktivitasnya di siang hari. Di malam harinya dia tidur penuh. Ya, dia tidur pulas, nggak bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwasanya hartanya itu bisa mengekalkan dia. Nah, tentu kaitan atau korelasi antara hadis ini dengan judulnya di atas, anjuran untuk bersedekah dan memberikan pertolongan, itu sangat jelas sekali, ya, bahwa kita agar mau menganjurkan orang untuk kemudian bersedekah, mau memberi, dan lebih daripada itu kita juga memberikan motivasi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perhitungan kepada kita, maka kita pun tidak boleh perhitungan dalam memberikan harta kita kepada orang lain.
Maknanya la tuhsi fayuhsillahu alaik, ketika engkau perhitungan maka Allah pun akan perhitungan kepadamu. Di sini diartikan oleh ulama ahsahullah wa ahsahullahu qad al-baraka minhu anhu, yaitu adalah diputusnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seseorang. Al-habsa madati al-barakah ar-rizq, atau oleh Allah taala akan ditahan kemudian rizkinya. Ya Allah, perhitungan itu maknanya Allah akan menahan rizkinya. Aw al-muhasabah alaihi fil akhirah, atau Allah Subhanahu wa taala ya akan melakukan penghisapan, ya, hisab atasnya di akhirat. Jadi dengan kita tidak perhitungan dalam memberikan harta kita, itu juga akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hisab kita di akhirat. Orang yang memudahkan orang lainnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang mempersulit orang lain juga akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bab as-sadaqah fi mastata'. Bersedekah dengan kemampuan yang dia miliki, fi mastata'. Ini juga dari hadisnya Asma radhiyallahu an, bahwa Asma datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, kemudian Nabi berkata kepada Asma, la tu'i fayu'illahu alaika. Ya sama ya, ini senada dengan hadis tadi, la tuki fayuka alaika. Karena wi'a artinya dari satu wadah, tempat orang menyimpan hartanya. Jangan kata Nabi kamu tutup, ya rapat-rapat, kamu nggak mau memberinya, maka Allah Ta'ala nanti pun akan mencegahnya darimu. Lalu Nabi mengatakan irdakhi mastata'ti. Kata Nabi, bersedekahlah kamu, berinfaklah kamu mastata'ti, dengan kemampuanmu. Selama engkau punya kemampuan untuk bersedekah, maka bersedekahlah. Ini perintah ini tentunya masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala secara umum, fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan kalian, ya, dengan kemampuan kalian. Selanjutnya bab as-sadaqah tukafirul khati'ah. Bahwa sedekah itu akan melebur dosa kita. Hadis ini pernah sudah disampaikan ya dalam bab salat, dan nanti akan dijelaskan lebih lebar lagi dalam bab tentang alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Sayyidina Umar berkata, ayyukum yahfadu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fitnah. Kata Sayyidina Umar, siapa di antara kalian yang menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tentang fitnah? Qala qultu ana ahfaduhu kama qala. Kemudian Hudzaifah, sahabat Hudzaifah, seorang sahabat yang memang spesialisasinya dia meriwayatkan hadis-hadis tentang fitnah. Ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, siapa yang hafal dari Rasulullah SAW hadis tentang fitnah, maka Hudzaifah yang jawab, aku yang menghafalnya.
Qala innaka alaihi lajari'un. Fa kaifa qala? Kata Umar, sungguh kamu ini memang orang yang berani ya. Ya, keberanian yang penuh dengan kesopanan. Fa kaifa qala? Maka bagaimana yang dikatakan Nabi SAW, kata Sayyidina Umar. Qultu, maka aku kemudian mengatakan, yakni Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajul fi ahlihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was sadaqah wal ma'ruf. Dia aku mengatakan, yakni Hudzaifah berkata, bahwa ujian yang menimpa seseorang, baik yang menimpa keluarganya, menimpa anaknya, wajarihi, dan menimpa tetangganya, tukaffiruha as-salah, itu akan dilebur dengan salat kita. Dosa-dosa itu akan dihapus dengan salat, was sadaqah, dan dengan sadaqah, wal ma'ruf, dan dengan kebaikan. Qala Sulaiman, qad qala yaqul as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Qala laisa hadhihi urid. Nah, dari penggalan hadis ini bahwa sedekah yang dilakukan oleh seseorang itu akan menghapus akan dosa-dosa dia. Apapun yang dosa orang yang terjadi ya, yang dia lakukan, maka kebaikan-kebaikan dari salat, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar, ya itu akan bisa menghapus terhadap kejelekan-kejelekannya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Ya, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan atau menghapus kejelekan-kejelekan. Bab man tasaddaqa fi syirki summa aslama. Nah, sekarang bagaimana kalau orang di masa kafirnya dia bersedekah, lalu kemudian dia masuk Islam? Apakah sedekahnya di masa kafirnya itu akan diberi pahala atau akan bermanfaat baginya ketika dia Islam? Kalau tetap kafir tentunya sudah sama sekali nggak ada tidak akan dihitung sama sekali, nggak akan ada efek sama sekali ketika dia tetap kafir. Maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tidak akan mendapatkan pahala. Nah, tapi manakala orang kafir dia bersedekah di masa kekafirannya, lalu kemudian dia Islam, dia masuk Islam. Riwayat dari Urwah dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, dari Hakim bin Hizam berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin wa min silati rahim. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu amal-amal baik yang pernah aku lakukan dahulu di masa jahiliyah? Aku mengeluarkan sedekah, ya, aku bersedekah, aku memerdekakan budak, aku melakukan silaturahim. Fahal fiha min ajrin? Apakah itu akan berpahala ya Rasulullah? Adakah amal-amal yang aku lakukan dahulu di masa jahiliyahku itu berpahala? Faqala Nabi. Coba kita lihat jawaban Rasulullah SAW. Sungguh jawaban yang sangat indah. Tidak membuat orang kemudian kecewa. Nabi SAW menjawab, aslamta ala ma salafa min khair, kata Nabi. Engkau masuk Islam, Islammu itu adalah merupakan salah satu buah dari kebaikanmu yang kamu lakukan dahulu.
Nabi SAW tidak mempertegas di sini bahwa kebaikanmu akan diberi pahala oleh Allah yang kamu lakukan dahulu di masa jahiliyah, mau tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwa kebaikan yang kamu lakukan itu justru akan itu telah membuahkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala atasmu untuk memberikan hidayah kepadamu kepada Islam. Itu jawaban Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal ini adalah persoalan yang diperselisihkan di antara para ulama. Apakah dia diberi pahala atau tidak? Ya, melihat dari hadisnya Nabi SAW. Dan ini juga pernah sudah kita bahas ya dalam kitab dalam bab al-iman, dalam pembahasan idza aslamal abdu fahasuna islamuhu, apabila seorang masuk Islam lalu kemudian baik keislamannya, wa annahu la mani'a min anna Allah yudifu ila hasanatihi fil Islam thawaba ma kana sadara minhu fil kufri tafaddulan wa ihsana. Tentu tidak ada penghalang bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa kebaikan-kebaikan yang dahulu dia lakukan di masa jahiliyahnya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pahala-pahala yang dia lakukan dari kebaikan di masa Islamnya. Yang enggak ada penghalang bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan bentuk tafaddulan wa ihsana, bentuk kebaikannya Allah. Allah taala mau menambahkan, yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabda Nabi yang menjawab pertanyaan Hakim bin Hizam ini, bahwa aslamta ala ma salafa min khair, secara lahir, secara zahir, bahwa kebaikan yang dia lakukan dahulu itu dicatat. Ya, secara zahir begitu. Wa takdir, mana yang bisa kita fahami dari sabda Rasulullah SAW, bahwa engkau masuk Islam itu ala qabuli ma salafa laka min khair. Keislamanmu itu menunjukkan bahwa kebaikan yang kamu lakukan dahulu itu diterima sama Allah, sehingga berbuah keislamanmu. Jadi secara zahir seperti itu. Al-Harbi berkata, maknanya ma taqaddama laka minal khair, apa yang kamu lakukan dahulu dari kebaikan itu, alladzi amiltahu, yang kamu lakukan, huwa laka, itu sangat positif bagimu. Nah, ada pun pendapat yang mengatakan, karena memang ada perselisihan di sini dalam persoalan ini, apakah dapat pahala atau tidak ya. Kalau orang, saya katakan tadi, kalau orang kafir kemudian tetap dalam kekafirannya, itu sudah pasti kebaikan-kebaikan yang dia lakukan akan dibuang oleh Allah. Habaan mansura, akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu yang bertebaran. Artinya sia-sia, karena orang melakukannya bukan dasar keimanan dan mengharapkan kedekatan dirinya kepada Allah. Karena yang namanya ketaatan itu, jadi definisi ketaatan itu adalah satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang yang ada kesesuaian dengan perintah Allah atau perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dilakukannya dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau orang kafir melakukan satu kebaikan yang sudah pasti dia tidak melakukannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, ya tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan. Kalau dia terus dalam kekafirannya, ya sudah,
akan hilang itu semuanya. Seperti halnya orang ikut lomba, ya dia ikut, misalnya ada lomba lari, dia ikut lari juga, tapi nggak daftar, ya nggak dapat apa-apa. Walaupun dia yang kemudian yang paling depan nantinya ya. Dia protes sama panitia misalnya, saya yang paling depan, dicari namanya nggak ada, ya nggak dapat apa-apa. Kamu nggak daftar. Dan daftarnya itu ya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita orang-orang mukmin ini diperintahkan untuk berlomba ya karena kita sudah melakukan registrasi. Iya. Nah, ada pun pendapat yang mengatakan bahwa orang kafir ya tidak diberi pahala dari kebaikannya. Maka hadis ini kemudian ditafsirkan di antaranya an yakunal ma'na annaka bi fi'lika dzalika iktasabta tiba'an jamilatan fantafa'ta bi tilka tiba' fil Islam. Jadi ditafsirkan bahwa watakmu yang baik, karaktermu yang baik di masa jahiliyah itu fantafa'ta bitil katiba fil Islam, maka kamu pun nantinya ketika sudah muslim kamu juga bisa mengambil manfaat. Engkau bisa mengambil manfaat dengan sikapmu, dengan perbuatanmu di dalam Islam. Karena memang ada orang-orang yang apa namanya jiwanya itu baik, ya jiwanya baik. Dia senang melakukan kebaikan dan dia jauh dari kejelekan. Nah, orang yang semacam ini ketika dia masuk Islam itu akan menjadikan dia sangat baik sekali kualitas keislamannya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Makanya itu menjadi sasaran utama ya. Dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW, beliau mencari orang-orang yang memang punya karakter yang bagus. Ya kalau kita lihat sasaran dakwah Nabi Muhammad SAW itu yang beliau kedepankan, yang pertama adalah mencari orang-orang yang semacam ini, ya, yang hanif. Ya. Yang kedua, orang yang memiliki kepemimpinan yang bagus. Orang yang memiliki kepemimpinan yang bagus, itu yang menjadi sasaran utama Nabi SAW dalam dakwahnya. Kenapa? Karena pengaruhnya sangat luar biasa kalau orang memiliki kemampuan memimpin yang bagus. Ketika masuk Islam dia akan banyak berpengaruh kepada orang lain. Makanya Rasulullah SAW sampai berdoa, Allahumma qawwil Islama bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Ada memang dua Umar ini, Umar bin Khattab dan Abu Jahal itu memang punya kepemimpinan yang bagus. Makanya menjadi sasaran Nabi untuk diajak kepada Islam. Nah, ketika masuk Islam, dia bisa mengajak yang lainnya. Wa takunu tilkal 'adah qad muhidat laka ma'unatan ala fi'lil khair. Jadi modal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di masa kufurnya itu akan kemudian membantu dia untuk melakukan kebaikan di masa Islamnya. Begitu penafsiran ulama yang mengatakan bahwa memang tidak mendapatkan pahala. Ya, tapi kemudian mereka menafsirkan hadis ini dengan beberapa penafsiran. Aw annaka iktasabta bidzalika sana'an jamilan fa huwa baqin laka fil Islam. Ada juga yang menafsirkan bahwa kebaikanmu di masa jahiliyahmu itu menjadi sebuah catatan yang terpuji, yang itu akan tetap kamu akan harum di waktu kamu sudah Islam. Jadi
kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang di masa jahiliyahnya itu akan tetap tercatat, mendapatkan sebuah pengakuan yang baik dari manusia, ya, akan kebaikan-kebaikanmu di masa jahiliyahmu. Atau penafsiran yang lain, annaka bi barakati fi'lil khair hudita ilal Islam, bahwa itu adalah keberkahan, bahwa keberkahan perbuatan baikmu di masa jahiliyah itu engkau kemudian mendapatkan petunjuk kepada Islam. Li'annal mabadi' unwanul ghayat. Ini ada sebuah kaidah yang penting, bahwa prinsip-prinsip dasar itu menjadi apa? Menjadi tanda akan kebaikan orang di masa depannya. Orang kalau sudah dasarnya baik, ketika misalnya terjadi perubahan kemudian di tengah jalan, itu insya Allah dia akan kembali kepada yang baik lagi. Karena memang prinsip dasarnya baik. Ya. Jadi ini ada kaidah yang mengatakan al-mabadi' unwanul ghayat, bahwa pondasi yang bagus itu tanda. Ya, prinsip-prinsip yang dasar yang baik itu adalah bukti atau tanda akan kebaikannya pula di kemudian hari. Unwanul ghayat. Atau penafsiran yang lain mengatakan annaka bitilkal af'al ruziqtal rizqal wasi', bahwasanya dengan perbuatan-perbuatan baikmu itu menjadi sebab engkau kemudian mendapatkan rizki yang luas. Jadi banyak penafsiran ulama tentang hadis ini. Qala Ibnu Jauzi qila inna Nabi sallallahu alaihi wasallam warra an jawabihi fa innahu su'ila hal li fiha min ajrin faqala aslamta ala ma salafa min khair wal atku fi'lu khair ka'annahu arada annaka fa'alta al khair wal khairu yumda fa'iluhu wa yujaza alaih fid dunya. Kata Ibnu Jauzi bahwa ketika Nabi SAW menjawab terhadap pertanyaan orang yang mengatakan kebaikanku di masa jahiliyahku itu apakah menuai pahala ya Rasulullah? Kata Ibnu Jauzi, seakan-akan Nabi SAW menginginkan dengan perkataannya itu bahwa Rasulullah mengatakan engkau melakukan kebaikan, ya kan, dia mengatakan memerdekakan budak, bersedekah. Dan Hakim bin Hizam ini memang sedekahnya banyak di masa kufurnya, ya. Dia juga banyak punya budak yang dia merdekakan, banyak sekali. Ya, kebaikan yang kamu lakukan dan kebaikan itu akan terpuji pelakunya dan akan mendapatkan balasan di dunia. Jadi ada yang menafsirkan begitu, bahwa kebaikan orang kafir itu, ya, itu akan dibalas di dunia. Ya, tapi ya itu tadi. Kalau dia kemudian masuk Islam, ya kebaikannya tetap tercatat dan mendapatkan pujian dan akan mendapatkan balasan di dunia. Faqad rawa Muslim min hadits Anas marfu'an innal kafira yusabu fid dunya birrizqi ala ma yaf'aluhu min hasanah. Ada hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Anas, bahwa orang kafir akan mendapatkan pahala di dunia dengan rizki atas apa yang dia lakukan dari kebaikan di masa kafirnya. Jadi ada hadis yang menjelaskan, hadis marfu ini yang menjelaskan bahwasanya kebaikan orang kafir itu akan dibalas dengan berupa rizki di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa hadis yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan mendorong kita untuk senantiasa berusaha bersedekah, walaupun sedikit dari sedekah kita yang bisa kita lakukan, insyaallah semuanya akan berpahala dan bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.